Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi dan karakteristik hewan reptil. Nah, perkenalkan diri, nama saya Juliana dari Biologi 2010-12, Program Studi Pendidikan Biologi semester 5. Nah, kali ini materi yang kita bahas cukup menarik, yaitu tentang klasifikasi daripada hewan reptil. Nah, sebelum kita melanjut pada materi berikutnya, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih reptil itu. Nah, reptil itu sendiri berasal dari kata rectum yang berarti mata. Nah, atau dengan kata lain, reptil itu adalah hewan yang bergerak atau berjalan dengan cara merangkak atau melata. Itu secara umum pengertian dari reptil itu sendiri. Nah, reptil itu adalah hewan vertebrata berdarah dingin ekstotermal yang bernapas dengan menggunakan paru-paru. Hewan ekstotermal ini adalah hewan yang memerlukan sumber panas eksternal untuk melakukan kegiatan metabolismenya. Hal itulah yang menyebabkan kenapa kita sering menjumpai hewan-hewan tersebut berjemur di tempat-tempat yang terkena dengan sinar matahari. Kemudian hewan reptil ini mendominasi pada era Mesozoik yang didukung dengan keberhasilan hewan tersebut dalam melindungi embrionya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran daripada era Mesozoik ini, yang pertama adalah faktor iklim. Kemudian yang kedua adalah hewan ini kalah bersaing dengan mamalia yang lainnya. Tapi anggota daripada reptilia ini yang masih hidup sampai sekarang itu diperkirakan kurang lebih ada 6.000 spesies lagi. Ya, berikutnya pada reptil ini tentu perlu kita mengetahui ciri-ciri daripada reptil. Nah, ciri-ciri reptil itu yang pertama adalah bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian yang kedua, reptil berkembang biak itu dengan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama secara bertelur atau ovipar, dan kemudian bertelur dan melahirkan atau biasa disebut dengan ovovivipar. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah fertilisasi secara internal. Kemudian alat kelamin jantan disebut sebagai hemipenis. Nah, kemudian ciri-ciri yang keempat adalah reptil ini mengalami proses yang namanya esdisis secara periodik. Esdisis itu sendiri adalah pergantian kulit secara periodik. Namun ada juga beberapa makhluk hidup yang tidak mengalami pergantian kulit secara sempurna. Nanti di depan akan kita bahas mengenai pergantian kulit pada reptil ini. Kemudian ciri-ciri yang kelima, tubuhnya tertutupi oleh kulit kering dan sisik yang terbuat dari zat tanduk. Kemudian yang terakhir, yang keenam, reptil ini merupakan hewan ektodem dan berdarah dingin. Kenapa dia dikatakan berdarah dingin? Nah, karena pada sistem peredaran darahnya tidak sempurna. Nanti akan kita bahas juga tentang sistem peredaran darah. Jadi dari sana nanti kita akan ketahui kenapa sih hewan reptil ini berdarah dingin. Tentu kita sama-sama penasaran ya, teman-teman mahasiswa. Oke, baik, kita lanjutkan.
Nah, dalam klasifikasi reptil ini dibagi dalam 4 ordo. Yang pertama, ordo Rhizocephalia. Contohnya seperti hewan tuatara. Kemudian yang kedua, ordo Crocodilia. Ini seperti dengan namanya crocodile atau kita sering menyebutnya buaya. Kemudian ordo yang ketiga yaitu Testudinata. Contoh hewannya itu adalah kura-kura dan penyu. Kemudian yang terakhir ada ordo Squamata. Contohnya seperti kadal dan ulat. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas mengenai ordo Squamata. Nah, ordo Squamata ini jenisnya tuh seperti ular. Apa sih karakter daripada ordo Squamata jenis ular? Yang pertama adalah tak memiliki tungkai. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah bergerak dengan melakukan gelombang liukan lateral dari kepala dan ekor. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah sensitif terhadap gerakan tanah. Yang keempat, tulang rahang yang tersambung longgar dan kulitnya elastis. Yang terakhir adalah gigi beracun atau bisa dan tenggorokan atau berkeruk, ya, berongga dan berceruk. Kemudian pada kelas kadal, ya, pada subordo kadal ini mempunyai karakteristik yang pertama, sisi yang tak terkelupas sebagian. Nah, sisi yang terkelupas hanya sebagian. Nah, ini yang tadi mengalami apa yang kita sebut dengan ini age disease secara periodik. Jadi hewan ini sebagian mengalami pengelupasan atau pergantian kulit secara periodik. Oke. Kemudian berkembang biak secara ovivar atau bertelur. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki tungkai. Kemudian ukurannya kecil kecuali pada jenis komodo. Nah, itu merupakan karakteristik daripada ordo Squamata. Kemudian yang berikutnya ordo Crocodilia. Nah, ordo Crocodilia ini contoh hewannya seperti aligator dan buaya. Jenis buaya, semua jenis buaya, baik itu buaya air tawar, air asin, dan lain sebagainya, itu termasuk dalam ordo Crocodilia. Kemudian apa sih karakteristiknya? Nah, yang pertama, sisik yang tebal terbuat dari keratin diperkuat dengan lempengan tulang yang disebut dengan skuta sebagai pelindung. Kemudian yang kedua, otot yang kuat pada ekornya. Yang ketiga, kepala berbentuk piramida, keras dan giginya yang kuat serta runcing untuk menyobek mangsanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ordo Selonia, yaitu contohnya seperti kura-kura dan penyu. Nah, karakteristik daripada kura-kura ini atau jenis ordo Selonia atau Testudinata ini, yang pertama adalah memiliki tungkai sebagian spesies membesar berfungsi sebagai sirip. Jadi tungkainya itu di sebagian spesies merupakan berfungsi sebagai sirip. Kemudian yang kedua, memiliki cangkang atau bagian dari tulang belakang dan modifikasi dari tulang rusuk. Kemudian karakteristik yang ketiga, tubuh yang pendek dan lebar.
Yang keempat, dilindungi karapas atau dorsal dan plaston atau ventral. Kemudian yang kelima, penutup tubuh terdiri atas 2 lapisan. Yang pertama berupa sisik-sisik besar dan keras tersusun seperti genteng. Itu adalah lapisan terluar. Lapisan bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Kemudian karakteristik yang keenam adalah tidak bergigi dan lidah tidak dapat menjulur. Nah, jadi hewan jenis ini mereka tidak mempunyai gigi dan lidah mereka tidak menjulur. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah ordo Rhizocephalia. Contohnya pada hewan tuatara. Nah, karakteristiknya seperti apa? Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa hewan ini, tuatara ini berasal dari pulau lepas pantai di Selandia Baru. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki duri yang berderet sepanjang tulang belakang. Jadi, di bagian tulang belakang seperti teman-teman mahasiswa bisa lihat di sini, memiliki duri-duri sampai ke bagian ekor. Kemudian memiliki mata 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem sirkulasi reptil. Nah, ini tadi yang di depan saya bahas mengenai kenapa sih hewan ini berdarah dingin. Nah, di sini kita akan membahasnya lebih detail. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa hewan ini, hewan reptil ini sistem peredaran darahnya ganda, tapi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena nanti ada katup di bagian sini yang tidak sempurna sehingga darah dari serambi kiri dan kanan ini bergabung sehingga mengalami sistem peredaran darah ganda tetapi tidak sempurna. Darahnya bergabung di antara serambi kiri dan kanan. Itulah menyebabkan kenapa hewan ini berdarah dingin. Kemudian sistem sirkulasi reptil ini, jantungnya terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, atrium kiri dan kanan, kemudian ventrikel kanan dan kiri, serta sebuah sinus venasus. Nah, itulah gambaran sirkulasi pada reptil. Ya, kita lanjut. Nah, sistem pernapasan pada reptil. Bagaimana sistem pernapasan pada hewan ini? Nah, sistem pernapasan pada hewan reptil dibantu oleh gerakan rongga dada. Tidak seperti sistem peredaran pada manusia. Reptil itu sendiri tidak memiliki sekat diafragma dan bernapas diatur oleh otot interkostae. Ketika otot interkostae berkontraksi, rongga dada membesar dan volume udara mengecil, dan udara masuk melalui lubang hidung dan selanjutnya diteruskan ke laring, ke trakea, dan menuju ke paru-paru. Kemudian ketika otot interkostae berrelaksasi, rongga dada mengecil, udara yang mengandung karbon dioksida akan keluar melalui lubang hidung. Nah, secara gambaran mekanisme pernapasan pada reptil ini atau sejenisnya bisa teman-teman lihat di sini. Mereka mengalami 2 fase. Fase yang pertama disebut dengan fase inspirasi. Nah, fase inspirasi itu dimulai dari otot tulang rusuk berkontraksi. Kemudian rongga dada membesar. Kemudian paru-paru mengembang yang dipenuhi dengan oksigen. Kemudian oksigen ini masuk melalui lubang hidung, terus ke rongga mulut, ke anak tekak, ke trakea yang panjang, kemudian terus menuju ke bronchiolus
dan kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, kemudian O2 ini atau oksigen ini diangkut oleh darah menuju ke seluruh tubuh. Nah, itu fase inspirasi. Nah, fase yang kedua adalah fase ekspirasi. Nah, apa sih fase ekspirasi ini? Yaitu otot tulang rusuk berelaksasi. Jadi otot rusuknya itu rileks. Nah, seperti apa? Rongga dada mengecil, paru-paru mengecil. Kemudian mengandung karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dari jaringan tubuh menuju jantung melalui darah ke paru-paru. Kemudian menuju ke bronkialus, kemudian menuju ke trakea yang panjang, terus ke anak tekak, ke rongga mulut, dan kemudian karbon dioksida keluar melalui lubang hidung. Nah, itulah gambaran sistem pernapasan pada reptil. Berikutnya, sistem pencernaan reptil. Nah, seperti apa sistem pencernaan reptil? Nah, teman-teman mahasiswa, sistem pencernaan makanan pada reptil ini meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, reptil pada umumnya itu karnivora atau pemakan daging. Secara berturut-turut, saluran pencernaan reptil itu meliputi yang pertama ada rongga mulut, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, kemudian ada lambung yang biasa disebut dengan ventriculus, kemudian ada yang namanya intestinum. Nah, rongga mulut ini terdiri dari apa saja? Yang pertama, bagian rongga mulut dikosongkan oleh rahang atas dan bawah. Masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Pada rongga mulut ini juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Nah, contoh hewannya yang lidahnya bercabang dua itu kan seperti kadal, komodo, kemudian ular ya. Kemudian penjelasan tentang intestinum yaitu terdiri dari usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, hati pada reptilia ini memiliki dua lobus yang gelambir dan berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak di duodenum berbentuk pipih kekuning-kuningan. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di slide saya ini. Ini adalah contoh gambaran pencernaan reptil. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem orogenital. Nah, sistem orogenital ini terbagi dua. Yang pertama sistem ekskresi. Kemudian ada sistem reproduksi. Nah, sistem ekskresi ini ya pada reptil berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Nah, kalau sistem reproduksi ada yang bersifat ovipar, bertelur, dan ovovivipar, bertelur dan beranak. Nah, sistem ekskresi pada reptil ini berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Kloaka ini merupakan satunya lubang untuk mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme reptil yang hidup di darat, dan sisa hasil metabolismenya itu berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Nah, kemudian sistem reproduksi reptil ini adalah untuk jantan itu yang pertama memiliki alat kelamin khusus yang biasa disebut dengan hemipenis. Kemudian sepasang testis memiliki epididymis, dan yang terakhir adalah memiliki vas
deferens. Nah, ini dia. Ini adalah merupakan alat kelamin reptil jantan, ya. Kemudian alat kelamin atau reproduksi pada betina memiliki sepasang ovarium nih, memiliki sepasang ovarium. Teman-teman mahasiswa bisa lihat di gambar yang saya tunjukkan ini, memiliki saluran telur atau oviduk. Nih dia, saluran telur tadi disebut dengan oviduk. Nih teman-teman bisa lihat. Dan terakhir saluran kloaka, ini dia. Nah, teman-teman mahasiswa bisa melihat gambar daripada reproduksi atau sistem reproduksi reptilia, baik jantan maupun betina. Ya, nah sebagaimana yang kita ketahui, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Nah, jadi hewan reptil ini ternyata memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Nah, seperti apa sih manfaat reptil dalam kehidupan manusia? Nah, teman-teman, yang pertama adalah sebagai predator alami. Kemudian yang kedua, reptilia ini dapat juga digunakan sebagai bahan pangan. Contohnya seperti kura-kura ini, dagingnya bisa dikonsumsi. Kemudian sebagai bahan kosmetik. Nah, sekarang banyak beredar produk-produk kosmetik ini dengan menggunakan bahan-bahan dari reptil ini tadi. Contohnya kura-kura dan lain sebagainya. Kemudian sebagai aksesoris. Nah, ini memang kita ketahui bersama bahwa produk-produk berkualitas dari kulit-kulit reptil ini seperti ular, kemudian buaya, memiliki pasaran yang cukup menjanjikan di dunia. Karena apa? Harganya cukup fantastis, sangat mahal sekali, apalagi jenis benar-benar reptil yang bagus ya, seperti kulit buaya dan kulit ular. Kemudian hewan ini juga dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, ada sebagian kita memanfaatkan ini untuk sebagai peliharaan bagi peminat-peminat yang memelihara hewan reptil. Kemudian sebagai bahan hiasan akuarium. Nah, seperti apa? Contohnya kura-kura kecil ini biasanya orang meletakkannya di dalam akuarium sebagai hiasan. Nah, teman-teman, untuk materi kita pada kesempatan ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Juliana mohon undur diri, sampai berjumpa di materi berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.